Sejak tanggal 7 Oktober 2023 kita lihat dan alami perang yang tajam, yang luar biasa yang terjadi, khususnya di kota Gaza, yang orang Israel hancurkan segala macam hidup di sana, sekolah, rumah sakit, kantor, jalan, rumah-rumah, dan bunuh di dalamnya anak kecil dan wanita besar, muda, apapun yang mereka bisa dapat hancurkan. Kita tahu Israel ini dari dulu budayanya suka darah. Ada satu batu di Palestina, batu besar. Di atas batu ini orang Yahudi potong 70 kepala Nabi dan Rasul. Bukan manusia biasa aja. Kalau mereka kurang ajar sama Nabi dan Rasul, apakah kita harapkan baik sama kita manusia yang biasa? Tidak mungkin. Jadi yang bikin kita sabar di Gaza bukan artinya mereka bunuh. Artinya orang Gaza diam aja, ya udah tidak apa-apa. Tidak boleh. Kadang-kadang ada orang bilang, kenapa orang Gaza berperang sama Israel, padahal ini kita lihat orang Israel dibantu sama mereka lemah. Ngapain kalian serang? Kan? Ini masalah besar, masalah akidah. Ketika kita bicara akidah ini, dulu Nabi Muhammad hingga diam di rumahnya dan doa Allah saya mau menang. Tidak bisa. Seperti sekarang kebanyakan orang bilang kita doa aja lah. Tidak bisa kita bikin apa-apa. Oke, doa benar, itu doa adalah senjata orang muslim. Tetapi bukan hanya saya lepaskan semua yang saya bisa. Contoh, saya bisa bantu saudara saya di social media. Contoh, ini masa hal yang kecil. Bantu, share apa yang terjadi di sana. Ini juga perjuangan. Oke, bukan harus saya pegang senjata dan berjuang. Di zaman sekarang kita beda. Saya bisa beberapa satu hal aja. Apa nih? Apa yang bikin kita kuat? Apa yang bikin kita sabar? Apa yang bikin kita luar biasa hadapi masalah kita di Indonesia, di Gaza, apapun. Ketika kita terjadi ujian yang besar yang Allah ketika uji kita, harus kita sabar. Apa yang bikin kita sabar? Iman. Oke. Iman itu datang dari apa? Dari belajar Quran. Gimana ini namanya hidup sama Quran Al-Karim? Gimana cara hidup sama Quran Al-Karim? Ada banyak cara, tapi terutamakan dari 3 cara ini. Harus kita sebagai orang Muslim dengar Al-Quran Al-Karim. Oke, kita bisa baca, kita bisa hafal, tidak apa-apa, tapi harus kita dengar Al-Quran Al-Karim. Harus ada waktu yang kita sediakan untuk dengar Quran Al-Karim. Yang kedua, harus baca Quran Al-Karim. Bukan hanya di bulan Ramadan yang kita harus baca Quran Al-Karim. Kebanyakan orang tidak baca Quran hanya di bulan Ramadan, dan tidak baca juga, kadang-kadang lupa baca beberapa hari. Dan ini masalah besar. Yang ketiga, harus kita hafal Quran Al-Karim. Enggak semua hafal biar saya langsung atau secara benar, harus hafal dari Al-Quran Al-Karim. Hafal berapa? Ini terserah orangnya. Makin kita bisa hafal, makin kita insya Allah bagus, iman kita lebih bagus. Atau baca, enggak wajib hafal Quran Al-Karim. Tetapi kalau saya bisa hafal 1 garis setiap hari, bisa enggak? Bisa. Ya udah hafal setengah garis. Setengah garis berapa kata? 5 kata, 7 kata. Bisa hafal? Bisa pasti. 1 garis bisa. Atau 1 ayat, kadang-kadang 1 ayat 3 garis. Bisa. Tapi apa yang bikin kita enggak hafal? Malas datang dari apa? Kita yang syaitan, bukan syaitan. Nafsu kita sendiri yang melawan kita diri sendiri juga. Jangan semua hal syaitan. Kenapa nggak salat
kita. Syaitan aja lah. Gitu. Terus nafsu kamu di mana? Saya mau sholat tapi syaitan bikin saya malas. Enggak, ini nafsu kamu yang malas, bukan syaitan. Syaitan pas dengar kata-kata kayak gini, kaget, kok saya nggak bikin apa-apa? Salahin terus, tapi syaitan ada efeknya. Oke, ada efeknya. Syaitan bisa membantu. Oke, saya mau bunuh orang, syaitan bisa membantu dengan beberapa hal atau beberapa pikiran yang kita bisa bunuh orang. Atau saya nggak mau salat, ya nafsu saya nggak mau salat, tapi syaitan apa? Bantu dengan mengantuk, bantu dengan main HP, scroll beberapa jam di social media. Tapi salat 5 menit nggak bisa. Jadi mereka keluarkan berita palsu, bikin orang yang peduli sama orang Palestina malas. Udah, alhamdulillah rabbil alamin, masya Allah, udah merdeka. Ya udah, nggak apa-apa kan. Kita nggak salahin orang kayak gini. Dia kasihan, tidak mengerti. Oke? Dulu berjuang Palestina, habis dengar merdeka, alhamdulillah, udah merdeka. Saya lihat hidup saya sendiri sekarang. Udah selesai. Tapi sebenarnya belum merdeka. Ini baru ada gencatan senjata, dan gencatan senjata itu sementara, dan sampai sekarang belum dilaksanakan 100% gencatan senjata. Contoh ya, ada salah satu negara datang ke Indonesia, kuasai hampir semua dan berperang. Habis itu, oke, kita diam dulu, jangan perang dulu. Tapi kita masih ada tanah Indonesia, mereka masih di tanah Indonesia. Berarti masih Indonesia dikuasai, masih diganggu, tapi tidak ada perang besar. Diam dulu sebentar, 1 tahun, 2 tahun, mungkin 5 bulan, 2 bulan, tergantung orang yang lebih kuat di mana mau perangnya. Jadi jangan kita percaya Palestina merdeka. Sudah mulai masuk bantuan, sudah bisa masuk sampai ke Gaza? Sampai sekarang bantuan tidak secara total masuk, tetapi udah mulai masuk barang, bukan bantuan. Ya, barang. Jadi orang Gaza beli barang dan jual lagi. Kayak orang bisnis di sana beli, udah mulai terima, mereka masukin akses, mereka masukin barang. Setahu kami kan pemerintah dari Indonesia juga sudah beberapa kali mengirim bantuan, itu udah sampai kemana gitu? Ya, kebanyakan kemarin bukan hanya dari Indonesia, ada beberapa negara juga yang kirimkan bantuan. Bantuan itu rusak di bandara Mesir sebenarnya. Kebanyakan ya, kebanyakan. Kecuali yang lewat drone, ya, drop itu. Dan itu bahaya buat orang di sana. Ada beberapa kali drop turun ke tenda orang mati. Dan itu orang Israel, kalau contoh ya, misalkan orang Israel, tapi lebih baik buat mereka masuk bantuan jalur darat, mobil, beberapa truk. Kenapa harus pesawat? Bahaya, orang yang dukung Palestina pakai pesawat, mereka takut kan? Sebenarnya harusnya takut, tapi mereka izinkan. Kenapa? Mau hina orang Gaza, karena drop itu secara kecil totalnya, dan orang lihat, dari semua orang bisa lihat, dan orang semua mau ambil, dan kayak orang barbar gitu, ya ribut. Dan mereka dengan cara begini mau hina orang Palestina. Ya lihat, kayak orang, lihat gimana orang Palestina, lihat orang lapar gimana. Padahal orang Palestina tidak pernah lapar begitu. Padahal orang Palestina tidak peduli sama bantuan sebelum perang. Tetapi setelah 2 tahun, salah satu kota yang lebih kecil dari Bandung, yang bisa Gaza sebenarnya bisa cleaning semua Gaza ini 40 menit, kecil banget, dari ujung sampai ujung 40 menit Gaza, kecil, sekitar 40 kilometer, 40 menit. Jadi yang kita harus paham, ini kota kayak gini kecil, diblokir dan dibunuh, dan warga di sana tidak ada kerjaan. Kalau ada orang punya uang juga habis. Pernah sampai satu tepung 25 kilo, berapa harganya? Di sini berapa harganya?
Di sana sampai sekitar 25 juta. Ya. Kita beli bawang bombay di sini. Sampai satu bawang bombay harganya 150 juta. Bukan 1.500. Satu bawang bombay. Ini siapa yang mau beli? Dan kalau saya contoh mau beli, saya ada uang. Saya ada uang seberapa? $1 juta. Habis 2 tahun. Contoh kita anggap luar biasa, kita orang kaya. Habis 2 tahun. Dari Gaza ke Masjidil Aqsa itu jauh. 80 km. Jadi Masjidil Aqsa tidak diganggu. Diganggu, tetap diganggu. Kenapa Gaza diperang? Atau kenapa Gaza masuk ke perang? Karena mereka ganggu Masjidil Aqsa. Padahal Masjidil Aqsa sekitar begini. Kita bilang Gaza itu kota Bandung, oke? Dan Masjidil Aqsa di Jakarta. Tetapi orang Bandung tidak boleh pergi ke Jakarta. Jalan tol ditutup dan semua jalan tutup. Tidak boleh pergi. Padahal dekat. Dan orang Jakarta sendiri nggak bisa ke Bandung. Udah diblokir dari dulu. Jadi kalau contoh orang Bandung dengar orang yang jajah atau orang yang kontrol Bandung ganggu orang Jakarta, orang Bandung karena mereka kuat bisa keluar hadapi dan berperang. Karena orang contoh Jakarta tidak bisa kekuatan, tidak ada kekuatan yang ada orang Bandung. Begitu terjadi sama Gaza, yang bikin uang, yang bikin Amerika berdiri, orang Israel yang berdiri kayak Google dan Facebook dan lain-lainnya. Ini usaha yang masuk uang banyak kan? Siapa yang kontrolnya? Israel. Tapi kalau Israel udah berantem sama Amerika, Amerika udah jatuh ekonominya. Ada banyak alasan ini. Luar biasa. Tidak bisa hancurkan Israel kalau orang Muslim tidak balik ke agamanya secara benar. Kita percaya, kita tahu 1 dengan 10. Dia Allah bilang di Quran. Dan orang Muslim bisa hancurkan apapun kalau balik ke agamanya. Atau bisa kita nggak mau hancurkan, kita mau balikin hak kita sendiri aja gitu. Dia saja gitu. Tapi orang sekarang Muslim udah pecah-pecah. Satu di utara, satu di selatan, satu di sini. Juga kadang-kadang di negaranya sendiri agama nggak bersatu. Ini masalahnya.